Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama kita nyanyikan dalam hati kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita sembah Dia. Yuk kita belajar menyembah Tuhan. Walaupun cuma terima kasih Tuhan, terima kasih, tapi yuk kita mau belajar untuk sembah Tuhan. Karena Dia begitu baik, karena Dia begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saya undang semua untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang baik. Terima kasih. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya Tuhan, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami berkumpul Tuhan pada malam hari ini Bapa. Setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, Kau yang terlebih tahu Tuhan keadaan kondisi kami masing-masing pribadi lepas pribadi Bapa. Dan biarlah Tuhan beberapa saat ini kami boleh melepaskan setiap kepenatan kami boleh memperoleh suatu kedamaian Tuhan di dalam Engkau Bapa. Kami boleh mendengarkan Tuhan, diskusi Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan, mengerti apa yang menjadi mau-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Terlebih di tengah kondisi saat ini Bapa. Mari Tuhan, mari Bapa, biarlah kiranya Engkau mau tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu kami Tuhan, untuk kami boleh dapat berbicara, untuk kami boleh dapat berdiskusi dengan baik, dan Kau juga jauhkan dari segala yang jahat, dari segala kuasa iblis, dari segala kuasa roh-roh yang bukan daripada Engkau yang mencoba mengganggu kami, baik dalam bentuk apapun itu Tuhan. Kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kuasa-Mu sendiri Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri yang menyertai kami. Walaupun kami tidak berada di satu tempat Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu sanggup menjangkau setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom. Shalom. Shalom semua. Ini saya matiin videonya, takutnya nge-lag ya. Hari ini kita diskusi aja. Ini ada berapa orang ya total? Shalom. Earphone-nya gemeresek lagi, Bapak Buah. Oke. Hari ini kita santai aja. Yuk semuanya buka mikrofonnya aja. Selama nggak ada background ribut-ribut di belakang, nggak apa-apa. Dibuka aja semua. Kita lagi hari ini mau bahas topik yang ngehit banget. Wah, ngehit banget apaan gitu ya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang yang namanya pandemi ya. Ya, kita tahu pandemi ini udah lumayan banyak menyita, mengambil waktu, mengambil kesenangan kalian, mungkin juga mengambil segala macam apa yang bisa dia ambil. Nah, yang hari ini saya mau tahu, pertama, karena COVID ini, pandemi ini membuat aktivitas kalian terbatas, entah itu sekolah, entah itu kalian waktu family time, kadang jalan-jalan keluar, refreshing, ibadah pun juga kita dibatasi, nggak bisa ibadah dengan tenang, kalian kalau keluar harus pakai masker segala macam. Nah, menurut kalian gimana sih pendapat kalian tentang hal ini? Kita santai ya, keluarin aja unek-uneknya apa, kalian berpikir apa, udah keluarin aja. Ya menurut kalian apa sih yang membuat pandemi ini menurut kalian paling nggak kalian suka? Dari segi mananya? Mungkin bisa saya mulai dulu ya. Saya terus terang orangnya tipenya nggak bisa diem di rumah. Dari awal kalau saya disuruh diem di rumah, nggak ngerjain apa-apa, itu rasanya entah tangan gatel, entah kaki gatel, entah mulut gatel, semuanya gatel. Dan jujur, pandemi ini bikin saya agak-agak gimana ya, greget banget lah ya. Jadi yang namanya pelayanan juga nggak bisa pelayanan, yang namanya kerja juga nggak bisa kerja maksimal, yang namanya jalan-jalan juga nggak bisa jalan-jalan, yang namanya kemana juga nggak bisa, mau ngajak anak dan lain-lain. Itu semua benar-benar bikin greget banget. Nah itu pertama. Kemudian kedua, saya ngelihat terlebih akhir-akhir ini, ngelihat orang inner circle
semuanya pada sakit, ada yang bisa survive, ada yang nggak bisa survive. Itu annoying banget, maksudnya apa ya, sedih saya lihatnya. Yang paling mengganggu selama pandemi ini 2 hal itu sih. Dan yang penting juga, ibadah nggak bisa ibadah di gereja, tapi kalau menurut saya itu masih oke, karena kita masih bisa ibadah online. Dan memang Tuhan bilang ibadah itu di mana aja bisa, karena gereja itu sebenarnya ada di dalam hatimu. Jadi kalau kalian memang pernah saya satu titik jenuh ya, saya jenuh ibadah online. Terus habis itu apa yang saya lakukan? Saya ambil waktu, saya ajak ngobrol orang-orang yang menurut saya bisa menjadi masukan yang baik. Nah, saya cerita sama mereka, saya curhat sama mereka, dan akhirnya respon mereka bagus dan plong. Ya, itu pentingnya juga komunitas ya. Jadi kayak kita malam hari ini juga sama, ayo keluarin aja unek-uneknya. Itu dari saya. Mungkin bentar, di list saya di sini yang bawahnya ada Ko Hendri ya. Ko Hendri deh, Ko. Saya di samping kanannya Maria, sebelum Yosep. Oh, di situ Koko sebelumnya Yosef ya. Gak apa-apa, Ko. Nggak Koko apa-apa. duluan aja deh. Jadi gimana, Ko? Gimana? Saya juga mengalami dampak ini WFH ini. Saya mulai Senin kemarin itu kerjaan sehari masuk, 2 hari di rumah. Tapi di rumah, walaupun di rumah harus mari kerjaannya ya apa? Tuntutan ya, Ko ya, dimanapun. Padahal kerjaan kan audit. Ya audit kan harus keliling ke pabrik juga. Nah kalau misalnya nggak keliling, terus apa yang diperiksa? Tapi kerjaan harus mari. Nah itu, jadi lewat Zoom, lewat email, kita berusaha untuk memeriksa data-data yang ada di lapangan. Ya kalau secara pekerjaan juga terhambat. Ada pandemi ini, omset perusahaan menurun, ya disiasati, biaya-biaya dipangkas yang nggak guna-guna, yang terlalu besar diketati begitu. Jadi ada kebebasan yang nggak seperti dulu lagi selama pandemi. Ya. Terus dari sisi rekreasi misalnya, juga nggak kemana-mana lagi di rumah. Keluarga juga dulunya memang jarang kemana-mana, tapi sekarang tambah jarang lagi, tambah nggak pernah. Ya. Nah, tambah gemuk ya mungkin ya. Tambah gemuk ya, soalnya kegiatan ya di rumah ya, kalau nggak ini ya makan. Jadi ya gitulah suka duka selama pandemi setahun lebih. Ini kan bulan Juli, bulan Maret ya, 1 tahun lebih loh. 1 tahun 3 bulan kayak. Ya mungkin ya sekolah-sekolah ini loh, sekolah-sekolah punya suka dukanya seperti apa ya. Dari sisi kita sebagai orang tua, ya kepinginnya sih membawa keluar anak-anak supaya refreshing, dan nggak bisa saat ini. Resikonya lebih besar ya. Jadi kita harus melihat sisi yang lebih jauh dari sekedar kesenangan-kesenangan yang sementara gitu ya. Nah, kalau terpapar pun nanti gimana efeknya, risiko yang diambil besar. Saya rasa itu dari sisi pelayanan juga gereja mungkin lebih padat kalau saya. Kalau dulu ibadah Selasa jarang, Jumat juga kadang bolong. Ini lebih sering mengikuti. Nah, soalnya kan secara online positif. Ya, sisi positifnya. Ya, yang penting ini, saudara. Nah, satu lagi. Nah, saya merasa kalau dari sisi ibadah dulu itu
kita sangat bergantung kepada suasana ibadah di gereja, terus memuji Tuhan, terus mendengarkan khotbah secara langsung, itu sangat bergantung kepada hamba Tuhan, ya, kepada suasana ibadah itu. Tetapi kalau di rumah, mau nggak mau, saya dan keluarga harus ya bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus, pada Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan itu seperti apa, harus berusaha sendiri, gitu ya. Jadi secara pandemi ini kan di rumah, ya kita harus bergantung pada apa yang ada di dalam, ya, yaitu Roh Kudusnya. Kita nggak bisa lagi seperti Pak Gembala bilang tadi kan tadi pagi, itu seperti itu. Nah, tidak bisa menggantungkan sepenuhnya pada hamba Tuhan untuk pertumbuhan rohani. Kalian atau kita semua harus bertanggung jawab sendiri kepada pertumbuhan rohani kita saat ini. Ya, saya rasa itu. Oke, thank you, Ko. Sekarang mungkin kalian, Len? Ya, shalom. Shalom. Ya, apa, Len? Menurutmu pandemi ini apa sih yang paling membuatmu annoying banget? Yang paling mengganggu banget nih? Untuk saya, pandemi ini, kan saya baru lulus SMP ya, masuk ke SMK. Nah, saya rasa kalau pandemi ini kayaknya nggak bisa ketemu teman-teman baru itu loh, nggak bisa kenalan secara langsung lah, itu yang buat saya annoying banget itu. Semangat men. I feel you, Len. Jadi kayak naik ke SMK mau nggak mau temen tuh pasti baru ya. Bukan cuman sekedar temen yang lama terus kemudian naik kelas kemudian kelasnya diputar lagi atau gimana, tapi bener-bener baru ya. Iya. Dan orientasi nggak ada, Len? Apa? Lewat online atau apa gitu, masa orientasi atau apa gitu nggak ada ya? Ya kan feelnya beda gitu kalau kenalan gitu. Lewat online sama secara langsung kayaknya beda gitu. Oh, I see. Oke, ada lagi? Nggak ada sih. Ya, itu yang paling sama baru ya, paling kayak tadi pada online juga nggak bisa secara langsung juga gitu. Oke. Thank you, Len. Chris, kau ada di bawahnya Galen. Ya, kalau menurut aku sih emang benar-benar kerasa ya. Apalagi aku kan SMA naik ke kuliah. SMA itu yang seharusnya adalah masa yang benar-benar having fun lah menurutku ya. Karena masa terakhir sekolah. Jadi kayak nggak ada kerasa SMA-nya gitu loh. Nggak ada senior-seniornya. Ya. Semangat. Libur itu kan mulai dari kelas 11. Ya kan, kelas 11 kan salah. Oke. Terus sampai akhirnya sekarang udah lulus, itu udah kayak nggak kerasa banget gitu. Wisuda nggak ada, buku kenangan nggak ada. Ya situlah. Kayak kapan hari nih yang ngomong ya, lulus SMA kayak di DO. Ya. Jadi nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa, tiba-tiba dapat ijazah gitu aja, tanda tangan, cep 3 jari udah gitu. Ya gitu toh. Nggak ada masa-masa yang yang benar-benar buat ini loh SMA aku tuh kayak gini. Ya, jadi besok cerita-cerita SMA aku dulu libur di rumah, tidur di rumah gitu. Buka HP ya gitu-gitu toh. Gak ada yang seru-seru sama teman. Biasanya SMA kan ada banyak kegiatan lah di samping ujian ya kan. Iya. Itu sih. Kalau pelayanan juga, ibadah juga, aku setuju sama Om Henry. Ada positifnya juga, karena kita nggak perlu datang ke gereja gitu loh. Cuma buka HP aja udah efektif banget, udah simple, udah bisa ibadah gitu. Tapi yang penting gimana caranya kita mempersiapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk ibadah online itu. Itu sih dari aku. Oke. Thank you, Chris. Yemi, gimana Yem? Ya kalau aku sih hampir sama kayak Galen tadi. Kan tahun lalu kan juga baru lulus SMP tahun lalu. Nah, ya kenalan sama teman barunya ya susah.
Tapi untungnya sekarang kelas 2 gue juga kelasnya sama, jadi nggak perlu kenalan lagi. Oke. Misalnya kayak bikin tugas atau apa gitu, gampang nggak ya? Kalau bikin tugas sih ya lebih gampang yang sekolah online daripada yang offline. Soalnya kan tinggal pakai HP. Kalau sekolah offline kan pakai catatan segala buat tugas yang macam-macam. Kalau yang lebih online kan Kayak lebih tugas kelompok gitu? Iya ada. Kan bisa lewat chat atau lewat Ada Zoom juga ya? Ada. Tapi Ya, tugas-tugas lebih gampangan online. Iya sama nggak perlu bawa tas berat-berat. Soalnya kan di rumah. Masuk. Nggak, orang tuanya nggak usah beli tas baru. Wah. Nggak usah beli sepatu baru. Ya, belajarnya juga nggak pakai buku. Ya kalau ditanya mungkin anak-anak ini lebih seneng online ya. Termasuk game online. Oke. Ada lagi ya? Ya sama nggak ada kegiatan di rumah jadi bosen. Begitu aja sih. Oke. Jadi lebih banyak main game ini ya, komputer ya. Main di HP gitu ya. Oke, lanjut Bapak Buah. Ya, masuk. Yes. Susah sih pandemi. Susah. Oke. Sempat sisi kerjaan ada problem juga karena kerjaan saya nggak bisa WFH, masalahnya gitu. Karena kan kerjaan saya ini buat produk gitu, dan produknya bukan imajiner gitu ya, atau hanya desain. Produknya berupa barang, jadi mau nggak mau harus keluar rumah. Kalau untuk urusan hari libur di rumah, ya memang biasanya di rumah. Jadi anak rumahan kalau ditanya. Lebih anak rumahan. Karena mungkin kerjaannya di luar itu anak jalanan. Itu satu. Terus kedua, ada efek juga di pengurangan gaji. Sempat setahun lebih ya. Itu saya nggak terima gaji 100%. Sementara cicilan itu 80% dari gaji sebelum dipotong. Mantap kan? Gitu. Oke. Harus bayar 80%, terimanya 60%. Tapi puji Tuhannya, saya ada kerjaan sampingan, ngelesi. Kebetulan ngelesinya nggak bisa lewat Zoom. Nggak bisa lewat Zoom. Itu juga untuk bikin saya lebih aware kalau saya nggak boleh bawa penyakit ke rumahnya orang. Atau rumah saya sendiri. Pastinya kurang lebih gitu. Efeknya apa? Lubang hidung ini kayaknya nambah lebarnya gitu ya. Antara 2-3 mili lah ya, gitu ya. Jadi sebelumnya diameter lubang hidung kira-kira 15 mili, sekarang mungkin jadi 18. Gitu ya. Itu satu. Terus ini cukup sedih kalau diingat-ingat. Saya kehilangan anggota keluarga saya Agustus tahun kemarin. Itu juga bikin saya sedih karena beliaunya belum bisa menikmati waktu COVID mereda, jadi bisa keluar sebentar gitu untuk lihat-lihat jalan lah gitu. Jadi itu yang bikin saya cukup menyesal gitu ya. Itu sih. Tapi puji Tuhan itu diberi kesehatan, sempat kayak hampir nyerempet gitu ya. Jadi ada di tempat kerjaan itu selama setahun kita nggak ada yang positif atau belum ada yang ketahuan positif.
belum ada yang ketahuan positif. Tapi bulan-bulan kemarin ini yang positif cepet gitu. Habis 1, tiba-tiba 2, tiba-tiba 3, tiba-tiba 4 gitu. Saya sempat nderdek itu maksudnya gini, sambil nunggu tesnya, kalau sampai tesnya ini positif, saya nggak akan pulang ke rumah gitu. Isoman di luar gitu, karena ada orang tua masih sisa 1 gitu ya, dan puji Tuhan harus diberi kesempatan lebih panjang. Semoga Tuhan mengabulkan untuk bisa menikmati gitu, menikmati atau saya bisa membahagiakan lebih dulu gitu sih. Itu sih ibadahnya bisa diulang-ulang gitu ya, karena kan online ya, jadi bisa diulang-ulang. Jadi kalau tidak jelas sekali bisa diputar 2 kali, 2 kali tidak bisa diputar 3 kali itu. Terus ini mungkin pesan juga ke kalian gitu ya, jadi lebih aware ke orang tua kalian atau orang rumah gitu, dan aware dengan diri kalian. Kalau sampai kalian harus keluar rumah, hati-hati, careful gitu ya, jangan sampai bawa penyakit ke dalam rumah. Bukan penyakit, minimal waktu kamu mau masuk rumah, sterilkan dirimu gitu, karena orang rumah akan percaya kamu ini steril, kurang lebih kayak gitu ya. Gitu Mar, cukup Mar. Oke, thank you. Lanjut Keisha. Iya. Ya, bagi. Shalom guys ya. Ya, shalom. Enggak enaknya itu di SMP juga nggak bisa ketemu teman-teman dari kelas 8 pertengahan sampai lulus juga nggak ketemu kan. Terus nggak bisa graduation juga. Graduationnya lewat online. Beda ya rasanya ya. Iya. Oke. Ada lagi guys? Terus kalau sisi positifnya itu ya, kalau di rumah kan belajarnya lebih fokus gitu, gak keganggu sama teman-teman sekitar. Oke. Tipe ini ya, kalau belajar harus tenang gitu ya. Iya. Masuk akal. Ada lagi? Udah ya. Oke, lanjut Michelle. Ya. Shalom. Ya, Je. Shalom. Bagaimana? Luar biasa. Haleluya. Belum mulai ya? Belum. Oke. Gimana menurut Michelle nih? Yang paling annoying banget, atau misalkan ada sisi positif yang bisa Michelle temuin di pandemi ini, atau gimana? Kalau annoying sih pasti lah aja kan, otomatis mengganggu aktivitas kita kan, nggak bisa keluar lah, pokoknya segalanya terbatasi. Terus kalau yang paling gampang aja mau foto aja pakai masker. Oke. Hangout sama temen kalau ke kafe juga harus pakai masker, jaraknya tetap semeter, kursi disilang-silang. Iya. Pokoknya susah lah kemana-mana, dikit-dikit paling meet sama temen. Kalau mau yang namanya belajar bareng sama temen, harus lewat Google Meet atau lewat Zoom gitu. Jadi ya honestly annoying banget. Oke. Ya tapi ya kalau in the positive side banyak yang bisa didapat juga, karena Michelle juga tipe orang yang belajar istilahnya ya, belajar sendiri, apa pokoknya lebih enak sendiri juga sih. Jadi kayak lebih bisa ngeksplor diri sendiri, apalagi kan
teman-teman Michelle tuh pada ikut LBB. Meanwhile, Michelle kan cuma paling belajar-belajar sendiri, belajar online, ikut-ikut ya les-les online gitu-gitu kayak Zenius gitu. Pokoknya jadi kayak lebih apa ya, kita bisa explore lagi kayak misalnya kalau yang di LBB mungkin kita terbatas jam dan lain sebagainya, tapi Michelle bisa kayak nambah-nambah lagi. Nggak cuma berhenti di situ, juga bisa nambah-nambah course mungkin. Kan lebih banyak waktu senggang juga. Terus karena sekolah online, puji Tuhan, Michelle dikasih kepercayaan sama Tuhan juga ngajar les privat buat anak-anak SD gitu. Lebih enak ya kalau ngajar les privat atau lebih enak tetap muka langsung kan? Sebenarnya tetap muka sih, C. Oh, tatap muka. Les privat tetap muka. Tapi ya tetap pakai masker, tetap lain sebagainya gitu. Oke. Gitu. Oke, ada lagi? Sudah. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Lin? Ya. Halo, gimana kabarnya? Ya, begitulah. Shalom, Lin. Gitulah itu gimana ya? Menjelaskannya, describe-nya nih ke arah mana ini? Bingung nih. Tahu aku juga bingung. Ngerti sama diri sendiri, Rama. Jangan bingung, Lin. Kira-kira gimana nih selama pandemi nih? Bosen terus atau gimana? Atau malah seneng gitu di rumah atau gimana nih? Yang pasti itu kan nggak bisa ketemu temen kan. Terus teman-teman itu ada beberapa yang emang kuliahnya nggak di Surabaya. Jadi nggak bisa ngabisin waktu lebih banyak gitu loh. Oh, I see. Jadi mereka keluar kota ya? Di luar negeri. Oh, luar negeri. Oh, oke. Agak susah ya keep in touch-nya ya. Tenang, luar negeri juga di karantina dulu, Lin. Yes. Ya Allah, gara-gara pandemi ini 39 kalau nggak salah negara tuh nggak mau terima Indonesia. Indonesia sendiri kayak yang nggak percaya COVID gitu. Terus ada lagi, Len? Kepribadianku kayak tambah jelek. Oke. Tambah jeleknya gimana nih? Maksudnya temperamen atau? Kan bukan orang yang langsung terbuka sama orang lain gitu. Jadi sekarang tambah lebih membatasi diri. Ya sih. Kayak takut. Sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi aku takut sendiri. Tapi kamu sekarang bisa berani ngomong gini, Lin. Tapi positifnya sekarang kamu berani ngomong gini, Lin. Soalnya Mas Juan dong itu. Langsung ketemu kan. Tapi begitu. kalau langsung ketemu jadi agak gimana gitu ya. Soalnya jarang ketemu orang ya. Iya. Oke. Iya memang sih ya. Soalnya kita udah 1 tahun lebih nggak pernah ketemu orang. Terus kita tiba-tiba ketemu banyak orang itu kayaknya juga gimana gitu ya. Nggak biasa mungkin Linnya. Ada Lin. Iya. Di rumah kan sudah ada keyboard ya. Bisa belajar, Lin. Iya. Kok nggak pernah lihat. Papi kan bawa keyboardnya. Dibawa pulang nggak dari gereja? Kan kemarin katanya mau bawa pulang. Sebentar. Diompetin apa Papi paling gitu? Nggak ada. Loh, masa? Belum ada. Oh. Belum dibawa pulang. Ya, Papi
Suruh bawa pulang keyboardnya gereja. Ya bisa buat latihan tuh. Gak apa-apa. Sekalian killing time ya. Iya. Menambah skill. Heeh. Time juga. Oke, ada lagi Lin? Masalah ibadah, sekarang kayaknya kalau secara live ya, itu susah nangkep sih. Soalnya kalau misalkan ada yang aku nggak ngerti dikit, langsung tanya papi. Jadi papi sama mami secara nggak langsung apa ke distract gitu loh. Oke. Ya itu sih. Kalau di gereja kan secara nggak langsung itu kayak diawasi gitu. Oke. Tapi Di sebenarnya rumah juga ada CCTV loh, hati-hati loh, diawasi. Kayak kok Yosef tadi bilang ya, bisa diputar-putar. Siapa ya tadi bilang ya? Bisa diputar-putar berulang-ulang. Ya. Saya. Diulang-ulang. Jadi putar aja terus sampai ngerti, nggak ngerti tanya aja. Nggak ngerti skip aja nggak apa-apa. Ini, Lin. Ya. Kalau kamu ibadah apa? Yang streamingnya Om Ayub, Opa Ayub, bukan? Iya, Ayub. Nah, kalau ada yang nggak ngerti bisa dicatat, nanti ditanyain sama papi atau mami, atau kalau memang forum ini di remaja kan setiap minggu. Nah, dari yang minggu tadi pagi kamu misalnya nggak ngerti, bisa dibahas di sini sama teman-teman. Ada kakak-kakak pembimbing ya. Bisa ditanyakan misalnya tentang ayat apa, maksudnya seperti apa. Kan sama-sama kita dengerin nih dari pagi semuanya nih. Nah, lebih baik bisa dibahas gitu. Masuk. Tanya C Maria juga bisa langsung, Lin. Japri. Oke. Saya bisa bantu ya. Kalau tidak bisa bantu, saya naikkan level lagi. Oke, ada lagi Lin? Sudah. Oke, thank you. Yos, selamat tidak mendengar suaramu. Ya, shalom. Shalom, Yos. Ya kalau nggak suka dari pandemi ini tuh sekolahnya tuh daring, lebih enak tatap muka. Terus kalau bisa tatap muka itu kayak bisa ketemu teman-teman, terus kayak bisa kenal. Terus kalau dari kelas 10 naik ke kelas 11 ini itu teman-temannya banyak yang agak nggak kenal. Terus pas kelas 9 waktu itu tidak ada graduation. Oke, jadi kehilangan momennya ya. Iya. Pokoknya udah lulus aja gitu. Iya. Oke, ada lagi Yos? Nggak ada. Oke, thank you. Ya dari semuanya tadi ya. Untuk yang kerja, mungkin ngefeknya di tempat kerjaan. Tentang penghasilan, tentang kehidupan ekonomi dan lain-lain, terus kerjaan stres. Kalau bagi yang sekolah lebih ke ini ya, maksudnya untuk sosialnya ya. Jadi antara temen nggak bisa ya karena kelasnya udah naik, kemudian di random lagi kelasnya ditukar-tukar banyak teman baru dan nggak bisa kenalan lebih enak gitu ya. Oke, masuk juga sih. Terus kemudian pembahasan baru lagi ya. Firman Tuhan kan ngomong, kita anak-anak Tuhan, kita akan dilindungin. Kita dilindungin sama Tuhan. Nah, menurut saya akan tanya cuma ke beberapa orang ya, nggak semua takutnya waktunya nggak nuntut. Menurut kalian, kalau misalkan anak Tuhan bisa kena COVID, itu kenapa sih? Saya coba tanya ke 3 orang deh. Saya tanya ke Yemima, saya tanya ke Michelle, sama saya tanya ke Yos. Mungkin Yemima dulu nih, Yem. Kira-kira gimana menurut pendapatmu? Jadi kan di ayat firman Tuhan kan ngomong Tuhan akan melindungi anak-anaknya, Tuhan akan kasih perlindungan. Nah, tapi
menurut kamu gimana untuk anak-anak Tuhan yang sempat kena COVID? Entah itu dia survive, entah itu dia harus kehilangan orang terdekatnya, atau gimana. Nah, menurut kamu gimana? Ya menurutku ya bisa. Kita juga harus percaya sama Tuhan. Tapi kan itu semua kembali sama kehendak Tuhan. Kita nggak tahu kehendak Tuhan kayak gimana. Oke. Jadi ya istilahnya kita percaya aja sama kehendak Tuhan ya. Iya. Apa mau Tuhan, keputusan apa yang Tuhan ambil gitu ya. Ya, menurut aku segitu. Oke, thank you ya. Kemudian Michelle gimana sih? Menurut Michelle ya, semua itu terjadi bukan karena kebetulan aja. Tuhan itu pasti punya rencana di baliknya gitu loh. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tuh nggak tahu ke depannya bakalan gimana, itu pasti Tuhan udah sediain yang terbaik, Tuhan nyiapin yang terbaik. Mungkin saat ini teman-teman ada yang lagi battling atau fighting COVID-19 atau gimana, atau mungkin kehilangan teman-teman terdekat, saudara-saudara terdekat, orang-orang terdekat gara-gara COVID. Bisa aja itu emang caranya Tuhan buat jadiin kita manusia yang lebih kuat lagi, manusia yang lebih sempurna lagi di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu rencananya Tuhan itu gimana ke depannya, tapi pasti itu yang terbaik. Where He guide, He will provide. Gitu. Oke. Thank you, Sel. Yos? Gimana, Yos? Ya, kita harus percaya kepada Tuhan dan dukung dalam doa supaya COVID-19 ini bisa hilang, dan soalnya banyak orang-orang yang meninggal. Amin. Oke, ada lagi? Tidak ada. Ada lagi, Yos? Nggak ada. Oke, kalau bisa dilihat ya dari kasus yang selama ini ada kalanya orang kena ya bukan salahnya Tuhan sebenarnya, tapi karena dia sendiri kurang menjaga. Nah, jadi kalau perlindungan Tuhan itu nyata, iya, tapi tolong jangan dicobai. Nah, seperti Tuhan Yesus, kalau misalkan dia dicobai iblis, ya jatuhkan dirimu, malaikat Tuhan akan datang engkau. Nah, itu namanya mencobai Tuhan. Jangan kita seperti itu. Nah, kalaupun memang nantinya kita sudah menjaga, kita udah berbuat yang the best lah, tapi kita masih terpapar, kita masih kena. Nah, satu yang kita harus ingat, jangan sampai lupa, Tuhan tuh tetap ngelindungin anak-anaknya. Dari yang saya lihat selama ini ya, anak-anak Tuhan yang kena, sangat sedikit jumlahnya mereka yang nggak bisa survive. Dan sangat banyak jumlahnya mereka yang bisa survive. Entah itu melalui gejala yang berat ataupun gejala yang ringan. Jadi kalau saya pikir, saya lihat dari situasi kondisi yang ada, perlindungan Tuhan tuh masih nyata. Walaupun memang kita diizinkan Tuhan kena, katakanlah. Pasti Tuhan punya sesuatu maksud yang baik untuk kita. Seperti tadi Michelle bilang ya, kalaupun kita harus sampai kehilangan, maksudnya teman kita, ataupun misalkan anggota keluarga kita, ada yang sampai harus kehilangan karena COVID ini. Istilahnya apa ya? Kita hidup di dunia ini juga sementara. Entah itu karena COVID, entah itu bukan karena COVID. Kalau Tuhan sudah panggil pulang, berarti tandanya orang ini sudah selesai tugasnya di dunia. Nah, sebenarnya dia sudah enak karena dia udah tinggal sama Bapa di surga. Dia udah nggak sakit, dia udah nggak ngerasain struggle-nya, maksudnya gimana kerasnya dunia ini. Sebenarnya udah oke. Cuman mungkin bagi kita orang yang istilahnya kehilangan orang yang dikasihi, mungkin itu berat. Nah,
Cuman ya itu tadi, kalau misalkan kalian atau teman kalian lihat ada yang pernah terpapar COVID, tapi dia survive, itu sebenarnya tugasnya dia untuk melanjutkan cinta Tuhan. Jadi istilahnya apa ya, kayak Tuhan kasih nyawa kedua lah. Tuhan kasih nyawa kedua supaya dia bisa survive. Dan itu bukan tanpa alasan. Tapi istilahnya dia harus memberitakan dia harus berbuah. Kalau dia kenal Tuhan, dia anak Tuhan, nah itu yang harus dilakukan. Ya. Jadi sebentar, kita baca dulu. Jadi jangan berpikir karena nggak ada perlindungan Tuhan, atau misalkan kalian berpikir, aduh Tuhan katanya mau ngelindungin tapi kok bisa kena, tapi kok aku jadi kayak gini, tapi kok temanku jadi kayak gini, kok keluarga aku jadi kayak gini. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ya, oke. Sebentar tak cari ayatnya dulu. Coba dibaca Mazmur 91 ayat yang ke-7. Mazmur 91 ayat yang ke-7. Mungkin Grace bisa baca? Bisa bantu baca, Grace? Mazmur 91 ayat yang ke-7. Mazmur 91 ayat ke-7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Jadi kita harus mengamini ayat firman Tuhan ini, kita harus beriman, dan jangan lupa tetap jaga-jaga. Jadi bukan berarti karena kita punya ayat ini, terus kita bisa keluar, kita bisa seenaknya tanpa prokes, terus tanpa masker dan lain-lain. Nah, nggak seperti itu. Tapi Tuhan janji, Tuhan akan lindungi kita. Tapi kita juga harus berjaga-jaga. Kalaupun sampai ada yang kena pun, survive ataupun kehilangan pun, Tuhan punya maksud di atas itu semua. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, sebentar ya. Yang paling terakhir deh. Apakah kalian takut akan penyakit yang namanya COVID-19 ini? Gimana nih? Menurut, kalau ini saya tanya satu-satu aja ya. Kalau dari saya sih, sebenarnya saya takut. Karena pertama, saya juga ada bawaan penyakit. Tapi kembali lagi, takutnya saya itu nggak ngalangin saya untuk aktivitas. Karena kita takut boleh, saya takut boleh, manusiawi. Kita jaga-jaga boleh. Jadi tiap rutin antigen atau apa, atau periksa, check up. Tapi itu nggak menghalangi aktivitas saya. Karena mau nggak mau di tempat kerja saya juga nggak bisa tutup, nggak bisa libur. Tapi istilahnya apa ya? Selalu minta sama Tuhan perlindungannya. Oke, mungkin Kohen. Gimana Ko? Ya. Yang tadi itu ayatnya itu kalau saudara lihat ya, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu ini apa ya? Apakah itu corona atau itu sesuatu penyakit? Ya, kalau kita lihat di firman Allah yang hidup, ternyata itu ya kok itu yang jahat. Walau 1.000 orang jatuh di sampingku, 10.000 mati di sekelilingku, yang jahat tidak akan dapat menjamah aku. Yang jahat nih apa? Si iblis, karena kita dapat perlindungan dari Tuhan. Jadi kalau dari pengalaman saya kemarin kena corona, keluarga juga, anak-anak juga, ya satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan tuh punya rencana, ya pasti punya rencana buat kami sekeluarga, terutama saya juga.
untuk melanjutkan tadi ya, melanjutkan pelayanan, melanjutkan hidup ini seperti apa. Teman-teman masih ingat kan waktu ada orang buta ya di zamannya Yesus itu, waktu murid-murid tanya, ini butanya karena apa? Dosa siapa ini? Dosa orang tuanya atau dosa dia sendiri? Tapi Tuhan bilang apa? Bukan karena kedua-duanya, bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa dia sendiri, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi, kalaupun kita terkena COVID atau siapapun anak Tuhan yang terkena COVID dan dia sembuh, itu berarti pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dia harus sadar bahwa itu adalah kesempatannya yang berapa ya. Kita semua ini dikasih kesempatan loh, tiap hari bangun bisa ketemu satu sama lain, bisa beribadah lagi, minggu ketemu minggu, itu adalah setiap kesempatan yang harus kita hargai. Ya. Terus pertanyaan tadi Pak Mar? Sorry. Takut nggak Bu? Oh takut, ya takut sih takut. Ya. Tapi takut mana ya teman-teman atau adik-adik sama kecoa misalnya? Kalau anak saya lihat kecoa langsung lari semua nih, cicak kecoa. Yang ditakutkan apa misalnya? Takut mati atau takut apa? Nah, kalau saya sih takutnya itu ya kalau ya menulari orang-orang di sekitar saya. Ya itu yang saya takutkan kalau saya sampai terkena. Ya, kita harus berhikmat ya. Ya harus berhikmat. Anak Tuhan nggak boleh sembrono. Ya, kita tahu firman Tuhan, Tuhan pasti melindungi dari segala penyakit, tidak mungkin menimpa. Ya, nggak boleh gitu juga. Harus berhikmat, harus mentaati prokes. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, istilahnya begitu. Dikatakan takut. Tapi tidak boleh ketakutan itu menguasai pikiran kita, menguasai hati kita bahkan, atau merusak iman kita. Ini ujian ya bagi teman-teman atau siapapun yang terkena saat ini, adalah satu ujian yang Tuhan izinkan atau Tuhan berikan ya, supaya itu menguji seberapa iman kita. Firman yang telah kita dengar kita bisa praktekkan ya, saat mengalami ujian. Ya, saya rasa itu. Yang lain? Oke, thank you Ko. Kalian, Len, gimana Len? Takut nggak Len? Kalau takut sih takut juga. Takut juga ya. Sama. Cuma percaya aja sama Tuhan, Tuhan pasti lindungi. Iya. Amin. Oke, lanjut. Siapakah di sini? Grace. Grace, takut Grace? Ya, secara manusiawi takut pasti takut kan. Tapi ya gini sih, kita juga harus melindungi diri kita, tapi juga harus pikir apa ya, kayak positive thinking lah gitu. Jadi kan biasanya ada orang itu kayak bukan sering ya, kayak kena gitu karena pemikirannya dia, karena saking dia takutnya sampai akhirnya dia kena. Tapi ya balik lagi sih, dari ketakutan itu kita juga nggak boleh takut terus gitu loh. Kita harus menanamkan pikiran yang bagus-bagus supaya imunnya juga naik gitu. Masuk. Oke, Jem. Ya. Takutnya ya kalau aku sih ya sedikit takut lah. Ya, cuma sedikit ya Jem ya. Iya kan soalnya gak kemana-mana, di rumah terus. Takut mana sama kecoa, Yem? Sama aja lah. Sama takutnya ya. Tapi kalau kecoa, kamu di rumah pun kena ada kecoa lu. Kan takut, jijik aja, kan takut. Jijik ya. Sama kayak aku sama cicak itu ya gitu, jijik. Oke, thank you Yem. Lanjut Bapak Buah. Sama, takut menulari.
Soalnya ada orang tua di rumah. Itu sih. Kalau sampai kena, kan mau nggak mau jadi terpaksa harus rest. Restnya cukup lama dan nggak menghasilkan. Itu yang bikin takut. Oke. Oke, lanjut. Syah. Oke. Takut. Takut ya. Tapi percaya kalau pelindungan Tuhan itu nyata. Amin. Jadi Amin. tetap ya. Oke, thank you. Yes. Shell? Bagaimana, Shell? Rather than afraid, kalau Michelle malah lebih ke apa ya? Lebih ke memberkati. Hidup kita tuh udah memberkati belum sih? Dan adanya, misalnya kalaupun kita terpapar COVID ya, pasti kayak jadi overthinking gitu loh tentang meninggal, kematian dan lain sebagainya. Kayak lebih ke kayak gitu-gitu sih mikirnya. Parno gitu ya. Iya, parno. Ya, gitulah. Tapi ya serahkan semuanya sama Tuhan lagi, kembalikan sama Tuhan lagi. Kan janganlah khawatir. Gitu sih. Ya udah gitu aja dari Michelle. Oke, Shell, thank you. Lin? Gimana, Lin? Takut, tapi tetap beriman, tapi tidak menantang juga. Ya intinya begitu. Jadi ya takut tapi tetap berpikir rasional gitu ya. Iya. Yos? Ya, takut. Soalnya banyak orang yang terpapar COVID-19 ini, terus jadi kita harus lebih menjaga diri kita. Dan percaya kepada Tuhan. Oke, overall ya takut pasti ada takutnya ya. Entah itu takutnya karena alasan apapun. Ada yang takut nularin orang yang tersayang, yang disayangin. Ada juga yang takut mati juga ada. Ada juga yang takut macam-macam gitu ya. Cuman ya itu tadi kembali lagi. Takut boleh, tapi jangan larut sama ketakutan. Ini saya saksi ya, benar-benar kejadian. Jadi ada saudara, itu dia umurnya udah lumayan tua. Jadi dia kena COVID. Dia kena COVID, kemudian anaknya kena juga. Satu keluarganya kena, dan ada satu anaknya itu dia harus opnam karena sesek. Sesek banget. Jadi dia harus pakai oksigen, jadi dia nginep di rumah sakit. Nah, si mamanya ini, dia lemes. Nah, lemesnya ini nggak tahu kenapa nggak mau makan. Jadi makan cuman berapa sendok, 3 sendok, berapa sendok, itu terus nggak mau makan lagi. Susah banget makan. Sampai kita sempat ngomong, udahlah diinfus saja. Dia sampai sempat mungkin nggak kuatnya atau gimana, dia minta ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit penuh, nggak ada tempat. Akhirnya dia nggak mau nunggu. Dia bilang, udahlah aku mati aja di rumah. Nah, udah ada omongan kayak gitu, anaknya kalang kabut. Gimana ini, gini. Terus tiba-tiba nggak tahu asalnya dari mana munculnya Bapak Gojek ini. Jadi istilahnya Tuhan bisa memberkati orang dari manapun ya. Saya juga nggak menyangka kalau misalkan Bapak Gojek ini itu nyeramahin dia. Jadi begitu Bapak Gojek ini sampai di rumahnya dia, diceramain, udahlah nggak usah khawatir. Kamu makan ya makan. Happy aja, sembuh. Diceramain sama si Bapak Gojek, anaknya cerita. Habis itu ngefek loh. Sembuh. Bukan dalam artian sembuh negatif ya, maksudnya mau makan. Setelah bapaknya itu pulang, langsung dia mau makan. Didulang sampai anaknya tuh habis banyak. Jadi istilahnya untuk COVID ini, fisik iya, dia nyerang fisik. Tapi psikis juga. Nah, jangan sampai
kita terlalu takut, kita nggak mau aktivitas apapun, atau kalau misalkan kena, terus habis itu kita takut setengah mati, aduh ya apa ini aku pasti ya apa pikiran parno kayak tadi ya Michelle bilang. Jangan. Ya. Memang secara manusiawi takut iya. Kita pikiran parno pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Cuman jangan sampai itu ngambil alih. Ya. Caranya gimana? Kita banyak-banyak dengar firman Tuhan, atau kalau misalkan itu nggak bisa keluar dari otak kalian atau gimana, cari temen, cari komunitas yang bisa mendukung kamu. Oke? Bentar ya. Kita baca satu ayat, Keluaran 14, ayat yang ke-13. Keluaran 14 ayat yang ke-13. Grace, bantu baca sekalian, Grace. Keluaran 14 ayat yang ke-13. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Amin. Orang Mesir ini kita ganti COVID ya. COVID yang kamu lihat sekarang ini, COVID yang kamu rasakan di mana-mana sekarang ini, nggak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ada amin? Amin. Yuk, mulai doa. Mulai doa, bawa ini dalam doa untuk negara ini, untuk bangsa ini, untuk teman-teman kalian, untuk keluarga kalian. Yuk, kita mention paling nggak 1-2 menit cukup lah. Dalam doa kalian, sebelum kalian tidur, kalian bangun tidur. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Dan satu, saya mau ini juga ya, istilahnya sharing aja. Amin. Karena banyak juga orang yang masih ignorant sama yang namanya COVID ini. Jadi mereka istilahnya apa ya, pemerintah bilang PPKM, mereka masih nolak. Terus kemudian pemerintah bilang ini, mereka pasti nolak. Pemerintah bilang itu, mereka tidak mau jalanin. Mereka membangkang istilahnya ya. Nah, padahal di ayat firman Tuhan ngomong pemerintah itu adalah wakilnya Allah di dunia ini. Kita coba baca Roma ayat 13, ayat 1-7. Grace, baca sekalian ya, Grace. Roma 13, ayat 1-7. Roma 13, ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan menandatangankan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. 6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. 7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.
Oke, thank you. Jadi di sini pesan saya, jangan melawan pemerintah. Kalau misalkan pemerintah bilang diam di rumah, PPKM, memang untuk beberapa sektor, apalagi pekerjaan ya, mungkin kita akan kepengaruh juga. Tapi kita usahakan supaya kita juga bisa berjalan dengan itu, kita nurut ke pemerintah, karena pemerintah itu juga adalah utusannya Tuhan. Ya, jadi kasih apa yang bisa kita kasih, kontribusi yang bisa kita kasih untuk negara ini, dimana kita anak-anak Tuhan, doakan juga untuk negara ini, semoga cepat pulih dari pandemi, dari segala kondisi apapun yang nggak kondusif. Oke. Mungkin diskusi hari ini sampai di sini dulu. Mungkin Yosef bisa bantu tutup doa, Sef. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Apapun pelajaran yang kami dapatkan hari ini, biarlah itu bermanfaat untuk hidup kami, Tuhan. Buat kami lebih aware, Tuhan, dengan lingkungan sekeliling kami, Tuhan. Kami juga percaya kehidupan kami ada di tangan-Mu, Tuhan, dan Kau menjaganya selalu. Kau juga berkati kedua orang tua kami, Kau berkati keluarga kami, jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari pencobaan, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari wabah COVID ini. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara ini, Tuhan, yang lagi mengalami badai COVID, Tuhan. Kami percaya Engkau juga berkuasa untuk negara ini, Tuhan. Berikan yang terbaik untuk negara ini, Tuhan. Kau berkati setiap relawan, dokter, nakes, semua orang yang berjuang untuk membereskan pandemi ini, Tuhan. Kau juga berkati dunia kami ini, Tuhan, supaya hal ini juga akan cepat berlalu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu selama seminggu ini, selama sebulan ini, selama setahun ini, Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu ada atas kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Buka cam dulu yuk. Kohen, pakai komputer ya, Ko? Ya, silakan dibuka camnya. Bantu syutin ya, Ko. Buka. Udah, Dit. Kamu masih di sini, Pak. Masih di sini, Pak. Sama Pak. Ya, sebentar. Nunggu artis satunya. Oke. Ayo, cepetan mau tak foto. Halo, Yem. Satu, hilang lagi. dua, sebentar. Ulangi ya. Satu, smile, satu, dua. Oke. Sudah? Masuk. Oke. Michelle, lift saya. Michelle lift dah? Iya. Sinyal lebih ya. Sinyalnya kayaknya. Semangat, Chris. Semangat. Gimana ini? Semangat, Lin. Semangat, Yos. Yang sekolah-sekolah ini udah mulai sekolah semangat ya? Nih. Semangat, Jem. Semangat, Kes. Semangat, Mar. Semangat, Ko. Yes, semangat juga. Semangat, stay healthy. Ya. God bless all. God bless.